materi singkat dengan judul Ginjal dan Pembentukan Urin. Ginjal adalah organ ekskresi utama yang berfungsi menyaring darah dari zat sisa metabolisme. Ginjal membantu membuang zat-zat yang tidak diperlukan tubuh melalui urin agar tidak meracuni tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, dengan ginjal kiri lebih tinggi posisinya. Warna ginjal merah karena banyak mengandung pembuluh darah. Struktur ginjal. Ginjal memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama, korteks renalis atau kulit ginjal, yaitu lapisan terluar. Yang kedua, medula renalis, yaitu lapisan tengah. Yang ketiga, pelvis renalis atau rongga ginjal, lapisan terdalam tempat urin berkumpul sebelum keluar. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap utama. Yang pertama, filtrasi, terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus menyaring darah memisahkan zat sisa metabolisme dari darah menjadi urin primer. Urin primer mengandung urea atau hasil metabolisme amonia. Yang kedua, reabsorpsi. Urin primer masuk ke tubulus proksimal. Zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti glukosa, asam amino, dan ion kalium diserap kembali ke dalam darah. Urea hanya sedikit yang diserap kembali. Hasilnya adalah urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin atau zat yang memberi warna kuning pada urin. Tahap ketiga ada augmentasi atau sekresi, terjadi di tubulus distal. Zat-zat yang tidak diperlukan tubuh seperti ion natrium, kalor, dan urea dikeluarkan ke dalam urin sekunder. Hasil akhir adalah urin sesungguhnya yang siap dikeluarkan dari tubuh. Pengeluaran urin sesungguhnya mengalir dari pelvis renalis ke ureter, kemudian ke kandung kemih, dan akhirnya keluar dari tubuh melalui uretra. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu ginjal berperan penting dalam sistem ekskresi manusia dengan menyaring darah dan membentuk urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Urin yang terbentuk berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang berbahaya bagi tubuh. Sistem ekskresi bertugas mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan tubuh agar tidak menumpuk dan meracuni tubuh. Organ ekskresi utama manusia meliputi ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Fungsi hati dalam sistem ekskresi. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berfungsi mendetoksifikasi racun dalam tubuh, terutama mengubah amonia beracun menjadi urea yang nantinya dikeluarkan melalui ginjal. Hati juga menghasilkan getah empedu yang mengandung air, asam lemak, kolesterol, garam empedu, dan zat warna empedu atau bilirubin. Bilirubin dan perombakan sel darah merah. Bilirubin adalah zat warna kuning kecoklatan yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit memiliki masa hidup sekitar 120 hari. Setelah itu, sel darah merah yang rusak dihancurkan oleh makrofag atau sel KOV di hati dan limfa. Proses pemecahan sel darah merah. Hemoglobin dalam sel darah merah dipecah menjadi hemin atau mengandung zat besi, globin, atau protein. Zat besi digunakan kembali untuk pembentukan sel darah merah baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk pembentukan protein baru atau hemoglobin baru. Hemin diubah menjadi biliverdin lalu menjadi bilirubin. Perjalanan bilirubin. Bilirubin dikeluarkan bersama getah empedu ke usus 12 jari atau duodenum. Di usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen kemudian dipecah menjadi urobilin, pewarna kuning pada urin, seterkobilin, pewarna coklat pada feses. Kesimpulannya, hati berperan penting dalam mendetoksifikasi zat beracun dan memecah sel darah merah yang sudah tua. Proses ini menghasilkan zat warna yang memberi warna khas pada urin dan feses. Hati bekerja sama dengan ginjal untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dari tubuh. Paru-paru merupakan organ vital untuk bernapas.
Paru-paru berperan sebagai pengolah udara yang masuk ke tubuh, memisahkan oksigen dan karbon dioksida, sehingga sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Struktur paru-paru terdiri dari beberapa bagian. Ada trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, lobus, pleura, dan diafragma. Setiap bagian memiliki peran dalam proses pernapasan dan perlindungan paru-paru. Penyebab polusi masuk ke dalam tubuh: udara yang dihirup akan disaring terlebih dahulu oleh bulu hidung dan lapisan mukus. Jika ada partikel kecil yang lolos, akan terjebak di mukus sebelum mencapai paru-paru, menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah udara masuk ke paru-paru, oksigen dipisahkan dari karbon dioksida. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan kembali ke luar tubuh. Mengendalikan pH darah. Paru-paru membantu menjaga keseimbangan asam basa darah dengan mengukur kadar karbon dioksida yang dikeluarkan dari tubuh. Membantu proses batuk dan pengeluaran kotoran. Batuk adalah salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan kotoran atau mukus dari paru-paru, sehingga membantu menjaga kebersihan saluran pernapasan. Melindungi hati dari guncangan, karena letak hati berada di bawah paru-paru. Paru-paru juga berfungsi sebagai pelindung hati dari benturan. Paru-paru tidak hanya berperan sebagai organ pernapasan, tetapi juga sebagai organ ekskresi yang membuang sisa-sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap udara, serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sistem intergumen dan bagian-bagian kulit. Kulit adalah organ terbesar pada manusia, menutupi 15-20% dari total massa tubuh, dan jika dibentangkan bisa mencapai sekitar 2 meter persegi pada orang dewasa. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, epidermis. Lapisan terluar sebagian besar terdiri dari sel keratinosit yang terus-menerus berganti setiap 4 minggu. Sel ini menghasilkan keratin, membentuk lapisan rapat dan tahan air. Yang kedua, dermis. Lapisan tengah mengandung kolagen yang lentur dan kuat. Juga terdapat kelenjar, pembuluh darah, akar rambut, dan saraf. Yang ketiga ada hipodermis. Lapisan terdalam terdiri dari jaringan lemak. Fungsi-fungsi kulit. Yang pertama, proteksi atau perlindungan. Kulit melindungi tubuh dari infeksi, radiasi matahari, zat kimia berbahaya, tekanan, dan benturan. Lapisan epidermis yang rapat dan tahan udara mencegah masuknya organisme menginfeksi. Terdapat sel Langerhans yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh, mendeteksi mikroba dan memicu respon imun. Ribuan spesies mikroorganisme atau bakteri dan jamur hidup di permukaan kulit, membantu menjaga sistem imun tetap waspada. Yang kedua itu regulasi atau pengaturan suhu tubuh. Kulit mendeteksi suhu lingkungan dan membantu mengatur suhu tubuh. Jika suhu panas, pembuluh darah di kulit melebar atau vasodilatasi, dan kelenjar keringat mengeluarkan keringat untuk membantu mendinginkan tubuh. Jika suhu dingin, pembuluh darah menyempit atau vasokonstriksi untuk mengurangi pelepasan panas, dan otot-otot kecil atau arektor pili membuat rambut berdiri tegak atau merinding untuk menahan panas di dekat permukaan kulit. Yang ketiga, penerima rangsangan. Kulit merupakan organ indera peraba yang mampu menerima berbagai rangsangan seperti panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri melalui sel-sel saraf khusus di dermis. Yang keempat, fungsi tambahan, yaitu rambut pada kulit, terutama di kepala, melindungi dari kerusakan fisik dan radiasi matahari. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak membantu mengeluarkan zat sisa metabolisme atau fungsi ekskresi seperti udara, garam, dan urea. Kesimpulannya, kulit bukan hanya pelindung tubuh, tetapi juga berperan penting dalam pengaturan suhu, ekskresi, dan sebagai indera peraba. Struktur dan fungsi kulit yang kompleks membuatnya sangat vital bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia.